Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Nur Iza Rasak dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang diselenggarakan oleh Satgas PPKS Unhas mengundang partisipasi dan kolaborasi dari Presiden dan Wakil Presiden BEM, serta pengurus himpunan kemahasiswaan seluruh fakultas dalam lingkup Unhas. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau yang kerap dikenal Satgas PPKS Unhas menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang diselenggarakan di Gedung IPTEX Unhas pada Minggu 12 November 2023. Hal tersebut bertujuan memberikan informasi dan memperdalam pengetahuan tentang kekerasan seksual untuk melahirkan persamaan persepsi mengenai segala bentuk hal yang terkait dengan kekerasan seksual. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, terdapat 21 jenis kekerasan seksual yang mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Satgas PPKS Unhas, Profesor Dr. Farida Patiting SHM dan para anggota Satgas PPKS Unhas. Dalam sambutannya sebagai Ketua Satgas PPKS Unhas sekaligus Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi Unhas, Profesor Dr. Farida Patiting SHM dengan tegas menyampaikan komitmen untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan di lingkungan kampus. Satgas PPKS Unhas memiliki 11 anggota yang terdiri dari 4 dosen, 2 tenaga kependidikan, dan 5 mahasiswa. Hari ini kita melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Hasanuddin bersama seluruh pimpinan lembaga kemahasiswaan, ya, mulai dari Presiden, BEM, DPM, UKM maupun pimpinan organisasi di tingkat fakultas, ya, atau jurusan atau departemen. Ya, alhamdulillah outputnya adalah tentu kita ingin ada penyamaan persepsi, kesepahaman terkait bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan dalam mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus, khususnya di Universitas Hasanuddin ini. Ya, alhamdulillah Satgas sudah kurang lebih 1 tahun bekerja, dan saya kira upaya-upaya yang kita lakukan terus dapat memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi terkait dengan apa itu yang dimaksud dengan kekerasan seksual, ya, karena pemahaman sebagian orang yang dimaksud kekerasan seksual itu kalau sudah terjadi sampai pemerkosaan, padahal dalam Permendikbudristek 30/2021 itu di situ ada 21 jenis kekerasan seksual, bahkan yang paling ringan itu adalah dikategorikan sebagai kategori ringan, menatap dengan nuansa sensual, itu pun juga termasuk kategori kekerasan seksual. Jadi intinya bagaimana kita saling menghargai dan menghormati seluruh sivitas akademika, ya, dan karena kenapa kekerasan seksual yang terjadi itu lebih banyak karena relasi kuasa. Selain itu, Profesor Dr. Nursini SAMA sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut mengungkapkan data kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. KPAI tahun 2018 menunjukkan kasus pelanggaran hak anak pada 2018 didominasi oleh kekerasan di lingkungan pendidikan. Data Komisioner Komnas Perempuan periode 2015 hingga 2021, sekitar 67 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan. Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, yakni kekerasan seksual 87,91%. Psikis dan diskriminasi 8,8%, dan kekerasan fisik 1,1%. Data dari 179 anggota sivitas akademika dari 79 perguruan tinggi yang tersebar di 29 kota di Indonesia, ditemukan 70% pernah mengalami kekerasan seksual. Dari sejumlah kasus yang telah terjadi, sekitar 67% tidak dilaporkan dan umumnya diselesaikan dengan damai. Narasumber kedua yakni Dr. Insinyur Mardiana Etrawati Fakri MS menjelaskan materi tentang budaya akademik bebaskan kampus dari kekerasan seksual. Dalam pemaparan materinya, Dr. Mardiana menyebutkan sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
yakni mahasiswa pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidikan. Kan intinya ini sosialisasi kita berikan kepada BEM ya, BEM, kepala UMKM dan khususnya mahasiswa yang punya kapasitas di dalam di dalam menginformasikan ke teman-temannya. Oleh sebab itu ini menjadi sangat penting sekali karena dengan melalui BEM semua informasi akan lebih cepat. Ini adalah cara Satgas untuk mempercepat proses tersampainya sosialisasi peraturan menteri ini. Sebenarnya kalau berbicara kunci utamanya ini banyak faktor ya, karena ini bukan hanya berdiri sendiri. Untuk bebasnya kampus dari kekerasan seksual bukan hanya dilihat dari aspek bagaimana kesadaran dari mahasiswa, tapi juga tentu saja kita butuh fasilitas-fasilitas yang mendukung sehingga potensi-potensi terjadinya kekerasan seksual di beberapa titik-titik yang mungkin bisa terjadi atau di kegiatan akademik yang terjadi, karena intinya kan ada di Tridharma perguruan tinggi kan ada 3, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Nah disitulah yang bisa terjadi potensi-potensi. Nah itulah yang harus menjadi bagian yang kita fokuskan, tapi kali ini kita mencoba untuk menyentuh ke BEM, kepala UMKM dan ya Presiden BEM dan sebagainya. Sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual menjadi ruang kolaborasi antara Presiden dan Wakil Presiden BEM serta pengurus himpunan kemahasiswaan. Seluruh fakultas dalam lingkup Unhas menjadi penyebar informasi dan teladan bagi para mahasiswa tentang pencegahan dan penanganan. Hal tersebut bukan hanya sebatas menjalankan peran keamanan, tetapi juga sebagai agen perubahan di lingkungan akademis. Dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-59 tahun, Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Hasanuddin menyelenggarakan kegiatan Ayo Sehat dengan Berolahraga. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, saat ini tengah berlangsung kegiatan Ayo Sehat dengan Berolahraga dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-59 tahun. Kegiatan ini berlangsung di lobi utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Sabtu 11 November 2023. Ayo Sehat dengan Berolahraga menjadi tagline yang diangkat oleh Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Unhas dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-59 tahun. Kegiatan ini berlangsung di lobi utama Rumah Sakit Unhas Sabtu 11 November 2023, tepatnya pukul 6 pagi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Rumah Sakit Unhas yang berkolaborasi dengan Freeletics Makassar dan Departemen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Selain itu, kegiatan ini juga memiliki 17 sponsor yang turut dalam menyukseskan kegiatan ini. Berbagai rangkaian kegiatan meliputi workout bersama Freeletics Makassar, edukasi dan pemeriksaan kesehatan, kuis dan games, health talk show, presentasi produk, hingga penampilan musik akustik. Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan peserta yang terdiri dari staf rumah sakit hingga masyarakat umum. Jadi ini dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional yang selalu fasilitas untuk menjaga yang sehat agar tetap sehat ya. Banyak fasilitas. Harapan utama tentunya adalah agar yang sehat ini tetap sehat. Jangan sampai jatuh sakit ya dengan menjaga kebugaran melalui olahraga. Direktur Utama Rumah Sakit Unhas menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-59 tahun. Tepatnya 12 November 2023 diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional. Akan tetapi, Rumah Sakit Unhas menyelenggarakannya sehari sebelumnya. Kegiatan ini diawali dengan workout bersama Freeletics Makassar. Setelah itu laporan Ketua Panitia Abdul Rahmat S. Farm Apoteker. Disusul dengan sambutan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas, Dr. Andi Muhammad Iksan SPMK PhD, sekaligus membuka acara secara resmi. Selanjutnya yaitu Health Talk Show yang terdiri dari 2 materi, yaitu Improve Physical Workout for Body Fitness, serta pencegahan dan pengobatan cedera saat latihan fisik. Terima kasih. Jadi teman-teman dari panitia ini merupakan peringatan HKN ini sudah ketiga kalinya di Rumah Sakit Unhas kita selenggarakan. Yang awalnya itu di 2 kegiatan kita hanya fokus dengan edukasi dan pengenalan bagaimana hidup sehat. Untuk di tahun ini memang kita agak ubah konsepnya sedikit, bahwa karena memang setelah COVID ini ternyata tren untuk
orang berolahraga itu kan banyak sekali, sepeda, lari dan lain sebagainya. Dan ini kita juga perkenalkan bahwa ternyata ada salah satu olahraga sebenarnya yang bisa dikerjakan baik secara individu maupun kelompok yang memang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu juga tadi yang disampaikan oleh Dirut Rumah Sakit Unhas, kita juga bertujuan untuk mempromosikan salah satu unit baru di Rumah Sakit Unhas, yang itu rehab medik, yang sport medicine ya, sport rehab. Jadi memang sekarang pengembangan pelayanan kesehatan bukan cuma untuk mengobati yang sakit saja, tapi fokus juga ke menjaga orang yang sehat tetap sehat, atau orang yang ingin bugar lebih bugar lagi. Ia menuturkan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk terus berolahraga. Edukasi dan pemeriksaan kesehatan juga terdiri dari 3 pos, yaitu pos rehab medik dan fisioterapi, pos gizi, dan pos pemeriksaan umum. Pos rehab medik dan fisioterapi meliputi edukasi dan konsultasi dokter rehabilitasi medik, pemeriksaan fleksibilitas dan stabilitas sendi, pemeriksaan kekuatan dan keseimbangan otot tungkai, treatment dengan compression recovery boots, dan virtual reality and XR gaming. Pos gizi meliputi edukasi dan konsultasi nutrisionis, dan pos ketiga yaitu pemeriksaan tekanan darah dan gula darah sewaktu. Al Jazeera pada tanggal 9 November 2023 merilis data terkini tentang konflik Palestina dan Israel. Tercatat lebih dari 10.569 warga Palestina kehilangan nyawa dalam insiden tersebut. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Konflik antara Palestina dan Israel telah mencuri perhatian sejak insiden serangan pada tanggal 7 Oktober 2023. Menurut data yang dirilis Al Jazeera menunjukkan bahwa lebih dari 10.569 warga Palestina telah kehilangan nyawa, termasuk perempuan dan anak-anak sebagai akibat peristiwa ini. Penting untuk dicatat bahwa angka tersebut belum mencakup korban yang mengalami luka-luka. Namun angka kematian ini hanya mencerminkan sebagian kecil dari gambaran keseluruhan. Ternyata serangan yang dilakukan oleh Israel telah berlangsung selama bertahun-tahun, dimulai sejak peristiwa Nakba pada tahun 1948. Setiap tahun konflik ini memunculkan kekerasan, dengan tahun 2023 menjadi tahun penyerangan paling dahsyat. Catatan kedua tertinggi terjadi pada tahun 2014, dengan 2.329 jiwa menjadi korban. Peran Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dunia menjadi semakin penting. PBB diharapkan dapat menghentikan operasi militer Israel yang merugikan warga sipil Palestina. Meskipun PBB telah mencetuskan resolusi untuk mendorong gencatan senjata antara Israel dan Palestina, respon terhadap resolusi tersebut sangat beragam. Sebanyak 14 negara menolak gencatan senjata, 45 negara memilih untuk abstain, sementara 120 negara menyetujui. Namun sayangnya hingga 9 November 2023, gencatan senjata tersebut belum diimplementasikan. Serangan terus berlanjut dan tentara militer Israel terus melancarkan serangan di tanah Palestina, khususnya di Gaza. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Nur Iza Rasak mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.